Firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini, kita melanjutkan tentang pembahasan minggu kemarin. Kita baca dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini: kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita pada saat ini, yang disampaikan oleh Allah kepada rasulnya namanya Yohanes. Dan Tuhan sampaikan kepada Yohanes apa yang akan terjadi di hari-hari ini dan apa yang akan dialami oleh semua manusia, terutama mereka yang beragama. Karena orang-orang yang beragama, kita melihat bahwa banyak agama yang ada di muka bumi ini. Kenapa itu terjadi? Karena agama itu ada supaya manusia dapat menemukan Tuhan, supaya manusia dapat beribadah kepada Tuhan. Dan agama adalah buatan manusia. Tuhan tidak menciptakan agama buat manusia. Manusia menciptakan agama untuk bisa menemukan Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mengalami Tuhan. Tetapi sudahkah benar-benar kita mengalami Tuhan yang benar di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengenal Tuhan yang benar? Siapakah Allah yang benar itu? Siapakah Tuhan yang benar itu? Nah, kembali bahwa kita harus tahu bersama bahwa Allah yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia juga yang menciptakan kita sebagai manusia. Yesus Kristus, Dia sudah datang ke dalam dunia sebagai anak Allah untuk memberikan kepada kita pengertian yang benar, supaya kita dapat mengenal Allah yang benar, supaya kita dapat mengenal Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang seperti apa yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti, yang harus kita percayai? Nah, seperti apa sih Tuhan yang benar itu? Nah, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan berkata begini, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Orang yang akan mengerti yang benar adalah orang-orang yang hidup di dalam anak Allah. Orang-orang yang akan diberikan pengertian yang benar adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang benar. Dia adalah pribadi yang benar yang telah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengertian yang benar kepada semua umat manusia, termasuk kita, supaya kita hidup benar di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata begini, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Orang yang mengenal Allah yang benar adalah orang yang hidup di dalam pribadi yang benar itu, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Jadi Allah yang benar di sini firman Tuhan berkata adalah Tuhan Yesus Kristus
dan hidup yang kekal. Allah yang benar adalah Allah yang memberikan jaminan, kepastian kepada semua umat-umatnya. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang memberikan kepastian kepada hidup umat-umatnya. Nah, kepastian itu adalah hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang tidak akan binasa. Karena di dunia ini tidak kekal. Ya, dunia ini akan berakhir. Tetapi ada dua kekekalan nanti yang diperhadapkan kepada manusia. Pertama adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya di sorga. Hidup di dalam kebahagiaan yang kekal, hidup di dalam kebahagiaan yang sejati, hidup di dalam suasana situasi yang penuh dengan damai. Karena firman Tuhan berkata, di sana tidak ada ratap, di sana tidak ada tangis, di sana tidak ada penderitaan. Itulah kerajaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi umat-umatnya. Itulah hidup yang kekal. Tetapi ada juga hidup yang kekal di dalam kematian. Kekal di dalam kematian adalah kekal di dalam penderitaan. Ya, kekal di dalam namanya penderitaan, demi penderitaan hidup di dalam siksaan api neraka. Nah, mana yang harus kita pilih selama kita hidup di muka bumi ini? Apakah kita mau mengejar hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, atau kita mengejar hidup yang kekal juga, tetapi kekal di dalam penderitaan, kekal di dalam siksaan, kekal di dalam namanya kesengsaraan hidup, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita, mengeluarkan kita dari penghakiman api neraka itu. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita belajar mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Dan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian kepada umat-umatnya. Nah, kita lanjutkan bahwa kepastian yang keempat atau ciri Allah yang benar yang keempat adalah Allah yang memerdekakan hidup umatnya dari tangan kuasa iblis, dari tangan kuasa setan. Nah, itulah ciri Allah yang benar atau jaminan Tuhan bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya adalah melepaskan, memerdekakan dari tangan kuasa kegelapan, dari tangan kuasa iblis, dari tangan kuasa setan, dari tangan kuasa si jahat. Karena dunia ini dikuasai oleh dua pribadi, yaitu pertama pribadi Allah yang benar, pribadi terang di atas segala terang, pribadi yang ajaib dan mulia, pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan ketulusan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, adalah pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada pribadi yang kedua, yang berkuasa, tetapi dia hanya berkuasa sementara. Dalam pribadi kuasa kegelapan yang menaburkan kejahatan, menaburkan kebencian, menaburkan keangkuhan, menaburkan nafsu-nafsu daging di dalam hidup manusia, yang mengajarkan tentang pertentangan, mengajarkan tentang pembunuhan, mengajarkan tentang penganiayaan, mengajarkan tentang apa? Penghinaan. Jadi kalau kita menghina sesama manusia sebagai umat ciptaan Tuhan, berarti Tuhan kita bukan Allah yang benar, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang salah, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Kalau juga kita hidup di dalam kebencian, kita tidak mau mengampuni orang yang telah melukai hidup kita, Tuhan kita adalah Tuhan kuasa kegelapan itu. Tuhan kita adalah iblis. Tetapi di sini Tuhan mau memerdekakan setiap kehidupan kita dari tangan kuasa kegelapan itu. Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu dan telah mengalahkan kuasa setan itu. Yohanes pasal 12 ayat 31.
sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilemparkan keluar. Jadi Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa iblis. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa setan. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa si jahat itu dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi kematian di atas kayu salib adalah kematian yang memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya dari kuasa kegelapan. Karena hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk memerdekakan hidup kita dari kuasa kegelapan. Jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita mengalami kemerdekaan dari tangan kuasa iblis atau belum? Oleh karena itu, kita melihat kebenaran di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14, firman Tuhan berkata begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidup dan berjalan di dalam kuasa dosa, dan manusia sedang menuju kepada satu namanya kebinasaan yang kekal. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dia datang menjadi daging, dia datang menjadi manusia, dia datang menjadi manusia. Karena firman Tuhan berkata begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka. Jadi Yesus dia datang ke dalam dunia jadi sama seperti kita, dan di dalam keadaan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, kenapa ada begitu banyak orang takut dengan kematian? Ada begitu banyak juga orang di hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kegelisahan. Orang yang gelisah adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Orang yang hidup di dalam kecemasan juga adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Cemas boleh, tetapi cemas yang berkelebihan, yang membawa akhirnya hidup kita semakin hari kita semakin lemah dan tidak berdaya. Karena di sini kebenaran firman Tuhan berkata, membebaskan hidup mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan ketakutan. Jadi kalau kita hidup terus-menerus di dalam ketakutan, firman Tuhan berkata orang seperti itu ada di dalam genggaman tangan kuasa iblis. Dan Tuhan mau melepaskan hidup kita dari tangan itu, dari kuasa kegelapan itu. Tapi mau gak kita dilepaskan? Jadi pertanyaan, mau gak kita dilepaskan dari tangan kuasa kegelapan? Kalau juga kita hidup di dalam kebencian seperti saya katakan tadi, kita tidak mau mengampuni orang yang telah melukai kita, kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita, kita tidak mau mengampuni orang yang mengkhianati kita, maka hidup kita juga ada di dalam tangan kuasa kegelapan. Dan inilah kemauan iblis, supaya kita tidak melepaskan pengampunan. Makanya kita berkata bahwa kalau kita disakiti itu sangat sakit dan sangat-sangat perih. Dan saya tidak mampu untuk mengampuni. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, ya sama seperti Bapa juga tidak akan mengampuni kehidupan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hidup kita, yang telah mengecewakan dan mengkhianati hidup kita. Karena firman Tuhan berkata di sini, oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memerdekakan kita dari kebencian,
memerdekakan hidup kita dari amarah, memerdekakan hidup kita dalam segala hawa nafsu yang mengikat kehidupan kita, untuk membawa hidup kita layak di mata Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memerdekakan hidup kita dari tangan kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi hanya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata di sini, Ia telah melepaskan. Yang pertama, Tuhan mengalahkan, Tuhan memusnahkan, Yesus menghancurkan. Semua kuasa kegelapan itu telah dikalahkan dan dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari tangan iblis dan juga kemerdekaan dari ketakutan. Takut kepada kematian. Dan contohnya ada begitu banyak orang yang takut menghadapi kematian. Kenapa? Tidak ada kepastian di dalam hidup. Belum ada kepastian yang pasti di dalam hidupnya. Lihat orang kalau lagi sakit, apalagi sakit parah, ya, orang ada begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Setelah divonis oleh dokter, dia dapat cancer atau tumor atau sakit yang parah yang sebentar lagi dia akan meninggal. Ada begitu banyak orang yang putus asa dengan hidup karena tidak punya pengharapan, tidak punya Tuhan yang benar di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan yang benar di dalam hidup kita, ketika kita divonis penyakit yang membawa kepada kematian, kita tidak takut, kita tidak ragu, kita tidak bimbang. Kenapa? Karena setelah kita mati, kita bertemu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai sang pemilik kehidupan ini. Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu melepaskan hidup kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan hidup kita. Firman Tuhan berkata, dari kerajaan kegelapan datang kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memerdekakan hidup manusia dari tangan iblis. Dan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang melepaskan hidup kita dari tangan kuasa kegelapan. Dan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memindahkan hidup kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib, kepada hidup yang penuh dengan ketakutan, kepada hidup yang penuh dengan kegelisahan. Dan Tuhan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan, kepada hidup yang penuh dengan damai, kepada hidup yang penuh dengan kesejahteraan, kepada hidup yang penuh dengan damai yang kekal, damai yang abadi, damai yang sejati, satu damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus jaminkan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagaimana supaya kita bisa dimerdekakan, dilepaskan dari tangan kuasa kegelapan? Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita harus menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka hidup kita pasti dilepaskan dari tangan kuasa kegelapan. Kisah Raja pasal yang ke-26 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Itulah hebatnya kuasa Yesus. Hanya kuasa Yesus yang sanggup dan mampu untuk membawa kehidupan kita dari kuasa kegelapan, berpaling dari kuasa kegelapan dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kerajaan terang. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu untuk memindahkan hidup kita dari kerajaan kuasa iblis kepada kerajaan Allah yang ajaib dan mulia itu. Baru firman Tuhan berkata begini, ya, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada memperoleh pengampunan dosa. Jadi hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ciri yang kelima, atau jaminan Tuhan yang kelima bagi orang
orang-orang yang percaya atau kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, hanya orang-orang Kristenlah yang akan dimerdekakan dari kuasa iblis, hanya orang Kristenlah yang akan dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Tidak, tetapi kepada semua manusia, apapun agamamu, apapun latar belakang hidupmu, apapun keberadaan hidupmu, ketika kau percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, pada saat itulah engkau dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Pada saat itulah engkau dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari tangan kuasa iblis kepada tangan kuasa Allah yang penuh dengan kemenangan. Itulah Tuhan yang benar. Yang berikut adalah ciri yang berikut, memerdekakan hidup umatnya dari segala belenggu-belenggu dosa. Permasalahan hidup terbesar manusia adalah dosa. Kenapa ada begitu banyak manusia hidupnya tidak tenang? Kenapa ada begitu banyak manusia yang hidupnya tidak berbahagia? Kenapa ada begitu banyak manusia yang hidupnya tidak memiliki damai? Karena dosalah yang membuat semuanya itu. Dosalah yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Dosalah yang membuat manusia hidup di dalam ketidakpastian. Dosalah yang membuat manusia hidup hilang kendali. Dosalah yang membuat manusia hidup di dalam kebencian. Tetapi di sini kebenaran firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya dan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu dosa yang membuat kita tidak layak, yang kadang-kadang datang membuat kita menuduh kita bahwa kita adalah orang yang najis, kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak layak. Benar, kita adalah orang yang tidak layak. Benar, kita adalah orang yang najis. Benar, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi orang yang percaya dan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata begini, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimerdekakan dari segala jenis dosa yang mengikat kita. Ya. Tuhan tak peduli dosa apapun yang kita pernah perbuat. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada merdeka yang tak sungguh-sungguh. Kemerdekaan tapi belum sungguh-sungguh, belum sepenuhnya merdeka dari semua ikatan-ikatan kuasa dosa. Ya. Pingin banget gitu berhenti merokok, tapi masih jatuh lagi. Ya. Pingin banget nggak nonton film porno, tapi masih jatuh lagi. Berarti belum merdeka sungguh-sungguh. Pingin banget nggak selingkuh, tapi masih selingkuh lagi. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh merdeka. Di sini firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristuslah, hanya Yesuslah yang sanggup dan mampu memerdekakan kita dari semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Dan belenggu dosa itulah yang seringkali menuduh kita bahwa kita nggak layak, bahwa kita najis, bahwa kita adalah orang berdosa. Betul, tetapi firman Tuhan berkata pada saat kita datang kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa, kenajisan yang mengikat hidupmu, firman Tuhan berkata, maka kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa itu. Karena tadi Roma pasal yang ke-6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang benar, selain Dia melepaskan kita dari tangan kuasa kegelapan, Dia memerdekakan kita dari tangan kuasa dosa. Sudahkah hidup kita dimerdekakan dari kuasa dosa? Kalau belum, jadi pertanyaan, Tuhan mana yang kau sembah? Tuhan mana yang kau ikuti? Tuhan mana yang kau percaya? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang
yang memberikan jaminan kepastian pengampun dosa bagi semua umat-umatnya. Tidak peduli apapun agama, tidak peduli apapun keberadaan hidupmu. Tuhan tidak peduli dengan latar belakang kehidupan. Engkau berkata engkau penuh dengan kenajisan, tetapi pada waktu engkau datang kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya ada satu kata yang datang kepadamu, yaitu pengampunan dosa. Kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-2. Firman Tuhan berkata begini. Markus pasal yang ke-2, ayat yang ke-4, saya baca begini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi pada saat kita datang kepada Yesus dengan satu kesadaran penuh bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang perlu pengampunan, yang perlu pertobatan. Ketika kau mengambil keputusan membuka hatimu dan kau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, saya orang berdosa." Hanya ada satu kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kalau kita jujur dan terbuka, kita katakan, "Tuhan, saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang tidak berdaya, saya penuh kelemahan, saya jujur, saya penuh dengan dosa, saya jujur, saya penuh dengan kesalahan, saya jujur, saya penuh dengan keikhlasan." Hanya ada satu kata yang dikatakan oleh Tuhan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lihat di sini ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia memuji Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Kalau Dia bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, Dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran. Karena apa yang ada dalam pikiran itu tersembunyi rapat di dalam hati dan pikiran manusia. Tetapi Yesus tahu. Yesus juga tahu apa yang ada dalam pikiran. Yesus tahu juga apa yang ada dalam hati. Yesus tahu segala kegelisahan hidup. Yesus mengerti semuanya. Yang Yesus mau engkau datang tersungguh dan berserah kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Ayat yang ke-10. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah ke tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Ayat 12. "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Kalau Yesus hanya seorang manusia, Dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengampuni dosa. Tetapi di sini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, adalah Allah yang benar, dan di dalam Dialah ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kepastian pengampunan dosa, kepastian dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dan kepastian dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu hidup yang mengikat kita. Ini orang ini adalah orang yang diikat oleh belenggu sakit penyakit. Dia hidup di dalam kelumpuhan, tetapi saat dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan memerdekakan dia dari kelumpuhan selama itu yang mengikat hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi
menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sebesar dan seberat apapun pergumulan kehidupan, Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk menyelesaikan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita menjadikan Dia sebagai Juru Selamat, dan seberat dan sebesar apapun dosa hidupmu, ketika kau datang kepada Tuhan Yesus dan kau merendahkan diri di bawah kaki salib Kristus, sama seperti ayat yang kelima ini, firman Tuhan berkata, hai anakku, dosa sudah diampuni. Jadi Allah yang benar adalah yang memerdekakan hidup kita, yang memberikan kepada kita kepastian pengampunan dosa. Oleh karena itu, seberat apapun pergumulan hidupmu di hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dia tahu pergumulan, Dia tahu permasalahan, dan permasalahan yang terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Dan Tuhan Yesus mau menyelesaikan. Kapan? Saat ini, hari ini juga. Pada saat engkau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu, dan menjadikan Dia sebagai Juru Selamat, maka pengampunan dosa menjadi bagian hidupmu. Hidupmu juga dimerdekakan dari tangan kuasa kegelapan, dan hidupmu juga dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Dan kita hidup berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup di dalam ketenangan yang abadi. Karena ketenangan yang abadi dan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, Tuhan Yesus